Pasha memang sejak awal dikenal pandai menebar pesona untuk mencuri perhatian dan hati gadis-gadis cantik. Ketika masih terikat perkawinan dengan Oki pun, Pasha berani untuk mengejar gadis-gadis cantik. Karena kebiasaan itulah yang membuatnya sering bertengkar dengan istri. Kegemaran itu tentu semakin menjadi-jadi setelah Pasha berstatus duda. Pemirsa, sekedar mengingatkan, hubungan Pasha dengan Acha dulu juga sempat memperuncing biduk rumah tangganya dengan Oki Agustina. Kita tentu masih ingat ketika Acha dan ibunya mengeluarkan statement tentang keberanian Pasha datang ke rumah Acha untuk memberikan sebuah kado kepada Acha pada saat ulang tahunnya yang ke-19 tahun pada tanggal 1 September 2008 lalu. Kenapa saya menerima kebaikan orang jadi sampai seperti ini gitu. Barang-barangnya itu nggak gimana sih kalau misalnya tas kan banyak ya pas kado ulang tahun itu kan juga banyak yang ngasih tas gitu kan. Jadinya saya make sebagai tanda penghargaan yang menurut saya juga Pasha juga saya pakai juga Pasha nggak lihat gitu. Jadinya ya gimana. Usaha pendekatan Pasha pada Acha terbongkar oleh istrinya sendiri. Sehingga betapapun Pasha menutupi itu, akhirnya tidak bisa mengelak ketika istrinya membeberkan bukti-bukti. Pasha pernah ngaku sama aku, pernah ke rumah Acha beberapa kali. Ya kan? Dan diusirnya tuh bukan saat Pasha ngasih kado. Diusirnya saat, beberapa hari sebelum Lebaran. Yang aku kecewa adalah maaf, keluarga Acha pasti tahu lah Pasha ini adalah orang yang sudah berkeluarga. Kenapa aku kecewa kenapa masih diterima? Yang ketiga, bukan saja itu tidak berlaku, dia bernari-nari lagi, berpocong-pocong lagi. Langkah hukum yang ditempuh Manohara Odelia Pino membuat kubu Tengku Fahri mulai bereaksi. Yang paling aktif bergerak adalah M. Iksan yang selama ini menempatkan diri sebagai juru bicara putra ketiga Sultan Kelantan itu di Indonesia. Seakan tak mau kalah dengan seterunya Desi Fajarina, Iksan pun melakukan roadshow ke sejumlah stasiun televisi. Selasa siang kemarin, pria asal Bone, Sulawesi Selatan itu berkeliling ke 7 stasiun televisi di 4 tempat berbeda di Jakarta. Malam harinya, Iksan mengunjungi redaksi Cek dan Ricek di kawasan Meruya Ilir, Jakarta Barat. Iksan seperti diketahui adalah satu dari 8 terlapor yang diadukan Manohara ke Mabes Polri. Ia dituduh telah menyebar fitnah dengan membeberkan cerita miring yang mengesankan bahwa Desi mata duitan. Ia secara terang-terangan menyebutkan Desi telah menerima sejumlah pemberian dari Fahri berupa apartemen mahal, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Sehingga Tengku sendiri menyatakan bahwa bukan hanya yang Pak Iksan sebutkan, harta-harta itu gitu. Ada lagi jam tangan. Jam tangan yang kalau kita rupiahkan bisa mencapai harga 700 juta ya, sekitar 700 juta. Itu yang milik Tengku Fahri yang dipinjam ketika itu oleh Ibu Desi, sering dipakai Ibu Desi sampai sekarang akhirnya dipakai oleh Manohara. Yang paling fakta sekali di sini adalah sebuah mobil Alphard yang nyata-nyata Ibu Desi katakan tidak ada itu semua. Tapi di sisi lain saya ada data ketika Ibu Desi malah mengambil BPKB mobil dengan dapat diberikan kepada dia dengan dia menyimpan surat pernyataan. Iksan merasa perlu melakukan roadshow karena Desi memang pernah membantah pernyataan-pernyataannya. Dalam sebuah kesempatan, Ibunda Manohara itu mengatakan ia dan Manohara tak pernah menerima pemberian apapun dari Tengku Fahri. Saya katakan tadi, saya hanya ingin membuktikan bahwa apa yang diucapkan oleh Ibu Desi bahwa tidak ada itu semua, saya buktikan bahwa itu ada. Hanya itu saja. Karena saya tidak menghendaki adanya pembohongan di sini. Menurut Ihsan, apa yang ia sampaikan kepada media benar adanya. Untuk meyakinkan khalayak, Ihsan bahkan membawa segepok bukti pembelian barang-barang yang dibeli Fahri untuk Desi dan Manohara. Ia misalnya memperlihatkan kwitansi pembelian jam tangan merek Audemars Piguet seharga 700 juta rupiah yang kini dipakai Manohara.
Toyota Alphard warna hitam keluaran tahun 2008 seharga Rp850 juta atas nama Manohara. Tas Hermes harga Rp60 juta, cincin seharga Rp300 juta, dan kacamata Gucci seharga Rp16 juta. Kacamata warna coklat yang kini sering menghiasi wajah Manohara itu bahkan dibeli di Singapura Minggu 31 Mei lalu, beberapa jam sebelum Manohara melarikan diri ke Indonesia. Iya, satu hari ya, pada saat sore harinya itu sebelum pulang, itu bahkan Mano sempat beli kacamata merek Gucci dengan harga 16 juta. Iksan juga menceritakan pula proses pembelian apartemen Paku Buwono untuk Manohara yang pernah ditampik Desi tempo hari. Saking banyaknya, ia bahkan tak sanggup menghitung berapa jumlah total pemberian Fahri. Iksan cuma memberi gambaran, untuk sekali belanja saja, Manohara sanggup menghabiskan uang hingga Rp3 miliar. Itu di luar pengeluaran untuk pembelian coklat Manohara yang mencapai $1.000 Amerika atau sekitar Rp10 juta per hari. Angka itu setara dengan harga 1 ton beras kualitas nomor 1. Bahkan Fahri SMS saya, Manohara itu gemuk bukan karena disuntik hormon, tapi karena dia senang makan coklat KitKat dan minum susu coklat Milo. Untuk makin meyakinkan halayak, Iksan juga membawa rekaman gambar Fahri berisi bantahan atas tuduhan yang dilontarkan Manohara. Dalam gambar itu, Fahri mengatakan ia tak pernah melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Selama berada di Kelantan, Manohara malah terlihat happy. Disitulah dia akan berpeluang untuk melaporkan ataupun menunjukkan dia ini diseksa. Itu tidak berlaku juga. Yang ketiga, bukan saja itu tidak berlaku, dia bernari-nari lagi, berpocong-pocong lagi dengan pihak apa? Istri polisi dan polisi. Ditemui di tempat terpisah di Jakarta, Datuk Kadarsyah, orang yang juga mengaku utusan Pangeran Kelantan untuk kasus Manohara, menilai tidak seharusnya sebagai seorang suami, Fahri mengungkit-ungkit seluruh apa yang telah diberikannya untuk istri dan mertuanya. Apa yang mesti kamu mempertikaikan, apa yang kamu bagi. Itu keikhlasan seseorang itu, kalau betul dia ikhlas, dia bagi, tak payah dicakap lagi. Kenapa mesti persoalan rumah tangga mesti mempersoalkan kepada orang luar? Whatever I give to my wife is my duty as a husband to fulfill my wife needs. Alhamdulillah. Ya, akhirnya hari ini saya bisa menghirup udara bebas. Alunan kalam-kalam ilahi sayup-sayup terdengar dari kediaman artis senior Tetilis Indriati di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa malam kemarin. Malam itu, si empunya rumah sengaja menggelar pengajian sebagai ungkapan rasa syukur atas kepulangan Marcella Zalianty. Bintang film Brownies itu meninggalkan ruang tahanan Polda Metro Jaya Selasa sore setelah ditahan selama 6 bulan 20 hari sesuai vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehari sebelumnya. Marcella dinyatakan terbukti bersalah menganjurkan orang lain merampas kemerdekaan seseorang seperti diatur pasal 333 KUHP. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, akhirnya hari ini saya bisa menghirup udara bebas selama daripada dibelenggu 6 bulan lebih. Saya menuntut hak saya, atau saya malah sangat nasib sial. Iya. Dan nggak bisa ngomong banyak ya, Bang. Marcella nyaris batal menghirup udara bebas menyusul terlambatnya penandatanganan surat pembebasan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keterlambatan disebabkan karena Kajari memang tak berada di tempat. Ketegangan tergambar jelas di wajah Marcella yang menanti harap-harap cemas di Polda Metro. Ia memang sudah tak sabar untuk segera pulang. Marcella bahkan sudah mengeluarkan seluruh barang miliknya dari ruang tahanan sebelum surat pembebasannya ditandatangani. Karena tak ada kejelasan, sang adik Olivia Zalianty dan kawan dekat Marcella Banyu Biru sempat menyusul pengacara Marcella ke Kejari. Setelah menunggu berjam-jam, surat pembebasan akhirnya ditandatangani sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Marcella akhirnya malam ini
bisa kita anterin suratnya dan dia bisa pulang. Insya Allah dia bisa pulang dan ini bisa selesai. Saat itu juga mereka bergegas ke Polda Metro Jaya. Selain Olivia, Banyu Biru dan kuasa hukum Marcella yang datang menjemput, tampak pula sang ibu Tetilis Indriati, adik-adik Marcella, serta beberapa anggota keluarga. Momen pembebasan Marcella diabadikan tak kurang dari 30 kamera.